Shalom sahabat-sahabat yang Tuhan berkati. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini buat kita terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Saya bacakan buat kita dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 ini kita bisa melihat dan merenungkan tentang berbahagia atau kebahagiaan orang yang berjalan di jalan kebenaran firman Allah. Kebahagiaan orang yang berjalan di jalan kebenaran firman Allah. Saudaraku, kata berbahagia bisa juga disebut di sini bersukacita, tapi sebenarnya berbahagia di sini lebih mengarah kepada berhasil. Hidupnya berhasil atau hidupnya menghasilkan kalau berjalan di jalannya Allah, kalau berjalan di jalan firman Allah. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran ini ada beberapa hal. Yang pertama dalam bentuk larangan, sama sekali tidak boleh terlibat orang-orang percaya di dalam perintah ini. Yang pertama lihat di dalam ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 kelompok yang tidak boleh orang percaya kalau mau berhasil, tidak boleh terlibat di dalam 3 kelompok ini. Kelompok ini mengarah kepada kebiasaan atau aktivitas daripada kelompok ini. Kelompok pertama dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini adalah kelompok-kelompok yang tidak mau percaya kepada Allah. Kelompok-kelompok yang tidak mau menerima kebenaran Allah. Ini kelompok ini harus dihindari orang-orang yang mau diberkati atau orang-orang yang berjalan di jalannya Tuhan. Yang kedua ada kelompok tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa dalam arti orang yang selalu kecenderungan hatinya berbuat dosa. Ini kelompok yang kedua yang tidak boleh sama sekali orang benar ikut terlibat. Ada kelompok ketiga yang tidak dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu adalah pengejek-pengejek. Ini kebiasaan-kebiasaan kelompok ini mengejek orang-orang yang datang kepada Tuhan, mengejek orang yang berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Ini kelompok-kelompok pencemooh. Dan juga kebiasaan ini cukup berbahaya kalau orang-orang percaya mau ikut terlibat di dalamnya. Makanya ada kata jangan. Itu yang harus dihindari orang-orang yang mau berjalan di jalannya Allah atau jalan kebenaran. Saudaraku, itu larangan. Yang kedua adalah anjuran di dalam ayat 2. Tetapi yang kesukaannya atau seleranya, kemauannya, kerinduannya, atau juga kebutuhannya. Ya, ayat 2. Yang
kesukaannya atau yang kemauannya atau yang kebutuhannya atau yang seleranya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Allah. Suka firman Allah, selera terhadap firman Allah, dan merasa butuh akan firman Allah. Ini anjuran, ini adalah orang yang mau berjalan di jalan kebenaran Allah, adalah yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dan bahkan juga apa yang dibuat terhadap Taurat itu, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu lihat, yang kesukaannya menyangkut hatinya, merenungkan menyangkut pikirannya, hatinya suka firman Tuhan, pasti dia mau merenungkan firman Allah. Bahkan dikatakan di situ waktu siang dan malam, seluruh bagian hidupnya menjadi orang memikirkan firman Allah, yang menjadi pribadi yang menyukai firman itu sendiri. Ini adalah gaya hidup orang yang mau berjalan di jalannya Tuhan. Saudaraku, itu yang pertama tadi larangan, yang kedua adalah anjuran dan keharusan kalau kita mau hidup kita menghasilkan atau berhasil atau berbahagia atau bersukacita. Akhirnya lihat akibatnya apa di dalam ayat 3, saudaraku, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merenungkan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang saya kasihi, luar biasa pemazmur mengumpamakan orang tadi yang sama sekali tidak mau terlibat terhadap kejahatan, fasik, bahkan juga orang berdosa, aktivitas orang pencemooh, lalu yang merenungkan, kesukaannya merenungkan, atau dikatakan tadi kesukaannya firman, pikirannya merenungkan firman, bahkan siang dan malam. Akhirnya dikatakan seperti, dia perumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu yang saya kasihi, lihat di sini ada kata seperti pohon yang ditanam. Berarti ada yang menanam pohon itu, bukan pohon yang tumbuh biasa atau tumbuh dengan sendirinya, tapi ada yang menanam. Berarti kalau ada yang menanam, ada orang yang menempatkan pohon itu. Tentu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat bagaimana luar biasa yang menanam pohon ini. Yang pertama dikatakan dia seperti pohon yang ditanam. Bagaimana cara menanamnya dan di mana ditanam? Karena apa? Tujuan penanam ini luar biasa supaya pohon itu menghasilkan. Berarti yang luar biasa di sana yang menanam. Artinya adalah yang menanam ini tahu kebutuhan pohon itu. Yang kedua, yang menanam ini tahu bagaimana pohon itu supaya berbuah. Makanya disebut di sana ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya adalah ada yang menanam. Yang menanam ini tahu kebutuhan pohon itu, supaya pohon itu bertumbuh, supaya pohon itu berbuah lebat, sehingga ditanam dekat dengan kebutuhannya. Yang perlu kita lihat tadi, orang yang tidak melibatkan diri dengan dengan kefasikan, dengan dosa, bahkan dengan pencemooh yang merenungkan Taurat siang dan malam, ternyata kita seperti pohon yang ditanam. Dalam arti Tuhan mendekatkan kita terhadap kebutuhan, seperti orang yang menanam pohon itu didekatkan di tepi aliran air dengan kebutuhannya. Sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan itu didekatkan Tuhan dengan kebutuhan kita, didekatkan dengan berkat-berkat yang Dia siapkan buat saudara dan saya. Makanya dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akhirnya apa? Yang menghasilkan buah pada musimnya. Luar biasa yang menanam ini.
Dia tahu kebutuhan pohon itu, bagaimana pohon itu ditanam supaya berbuah dan juga menjadi pohon yang subur. Seperti itu juga orang yang percaya tadi, yang merenungkan Taurat itu, didekatkan Tuhan dengan kebutuhan saudara dan saya atau dengan berkat. Akhirnya kita dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Berkat yang kedua, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya Bapak Ibu, kita menjadi orang percaya yang produktif, di mana Allah mendekatkan kita dengan berkat, dan bahkan juga apa saja yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan berhasil, berbuah, menyenangkan, dan membawa hidup kita bahagia. Makanya disebut berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan merenungkan siang dan malam. Kesimpulan daripada Mazmur pasal 1 ini, kalau kita ingin berbahagia atau berhasil, ada langkah yang harus kita ambil. Langkah yang pertama, hindari atau jangan libatkan dirimu dengan kebiasaan atau komunitas orang fasik. Yang kedua, jauhkan atau jangan libatkan dirimu dengan gaya hidup atau kebiasaan orang berdosa. Dan yang ketiga, jangan libatkan dirimu dengan kebiasaan atau gaya hidup orang pencemooh. Jauhkan 3 komunitas ini. Dan yang kedua adalah mulai miliki rasa kesukaan untuk merenungkan Taurat Tuhan. Sukai Taurat, renungkan Taurat siang dan malam, dan biarlah Taurat itu menguasai semua bagian hidupmu, sehingga yang kau mendapatkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya Tuhan akan dekatkan kita dengan kebutuhan hidup kita, yaitu berkat-berkat, sehingga kita hidup di atas berkat-berkat Tuhan. Dan juga berkat yang kedua adalah apapun yang dikerjakan berhasil. Usahamu berhasil, pekerjaanmu berhasil, rumah tanggamu berhasil. Karena itu di dalam ayat 3 sudah dikatakan demikian, bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya saudara akan menjadi orang percaya yang berhasil atau yang berbahagia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena renungan firman Allah. Biarlah kami menjadi pribadi yang berhasil oleh karena kami berjalan melakukan kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya renungan Sabas pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa dalam program Renungan Sabas di hari yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.